Bertemu lagi dengan mata kuliah pemrograman web. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi Cascading Style Sheet atau yang disebut dengan CSS. Kita akan membuat halaman ini bersama-sama. Dimulai dari bagian pertama, ada bagian header, terdiri dari gambar dan menu, search engine, media sosial, macam medsos, dan 3 menu ke bawah. Kemudian bagian kedua adalah konten, yang dimulai dari search engine sampai dengan panah ke atas. Dan bagian ketiga adalah bagian footer yang ditandai dengan halaman berwarna hitam. Mari kita ikuti materi ini bersama-sama. Langkah pertama, mari kita siapkan terlebih dahulu folder dengan nama latihan CSS di dalam htdocs. Anda cari folder sum, kemudian masuk ke dalam htdocs, klik new folder, lalu beri nama folder latihan CSS. Setelah selesai, kita masuk ke dalam folder latihan CSS. Kemudian di dalam folder latihan CSS kita siapkan folder untuk menampung gambar dengan nama image atau images. Setelah jadi, silakan masuk ke dalam folder images. Selanjutnya kita masukkan file gambar yang sudah disediakan dalam project latihan. Setelah gambar Anda masukkan ke dalam folder images, kita siapkan naskah juga yang tadi sudah disertakan di dalam project. Ini adalah naskahnya. Selanjutnya kita buat file untuk membuat project kita, file index.html. Simpan terlebih dahulu file project HTML-nya di dalam folder sum htdoc latihan CSS yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat struktur HTML. Dengan titel latihan CSS. Nah, setelah ini kita akan mulai membuat pada bagian body, bagian-bagian yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita memiliki 3 bagian, yaitu bagian header, bagian konten, dan bagian footer. Berikut ini adalah 3 bagian yang kita buat di dalam body, bagian header, bagian konten, dan bagian footer. Ketiga bagian ini kita akan atur lebih lanjut ke dalam file Cascading Style Sheet atau CSS. Berikut pengaturan untuk background halaman web kita. Selanjutnya, mari kita siapkan file Cascading Style Sheet atau file CSS. Sediakan file baru, kemudian simpan terlebih dahulu dengan tipe CSS di dalam folder latihan CSS. Beri nama style,
Kemudian tipe kita pilih cascading style sheet atau cascade style sheet. Simpan. Selanjutnya kita akan menggunakan CSS tipe elemen untuk bagian body. Kemudian kita menggunakan selector class untuk header, konten, dan footer. Kita akan atur terlebih dahulu bagian body. Yang pertama adalah pemberian background pada halaman website kita. Yang pertama kita panggil dulu file background yang nanti kita akan gunakan dengan perintah background image. Kemudian kita tentukan lokasi, kita panggil lokasi gambarnya dengan perintah URL. Di dalamnya kita isi dengan folder lokasi gambar kita, yaitu images. Terus file yang kita gunakan sebagai background dengan nama background.jpg. Akhiri dengan titik koma belakangnya. Pengaturan berikutnya adalah background repeat. Kita isi dengan perintah no repeat. Artinya background yang nanti kita gunakan hanya akan menjadi satu gambar. Alasannya kenapa? Karena background yang kita pakai biasanya diperbanyak seperti ubin. Karena itu kita perlu atur mau diperbanyak seperti ubin atau tidak. Kalau tidak, kita beri perintah no repeat. Selanjutnya kita atur background positionnya atau posisi gambarnya. Nanti kita akan atur dua, yaitu posisi di tengah dan juga posisi di atas, center top. Halaman kita akan atur dengan lebar 1100 pixel ya, dengan perintah max width, maksimum lebar ya, 1100 pixel page. Oh ya, satu lagi untuk gambar itu ada background attachment untuk mengatur agar gambarnya fix. Artinya ketika kita lakukan scrolling atas bawah, gambar tidak akan ikut scroll. Perintah yang kita pakai adalah fix. Selanjutnya kita atur jenis huruf yang kita gunakan di halaman kita dengan perintah font family. Hurufnya kita pakai Tahoma saja. Selanjutnya atur ukuran huruf. Perintahnya pakai font size. Sesuai selera saya gunakan 13 poin. Terus pengaturan posisi kita pakai pengaturan margin. Kita beri angka 0 auto. Auto artinya kanan kiri dia akan otomatis sehingga akan ke tengah. Ya, kita selesai untuk pengaturan body. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke indeks HTML untuk menyambungkan antara file CSS kita, style CSS. Kita akan panggil, kita gabungkan dengan file indeks HTML. Berikut ini perintah yang kita gunakan, yaitu perintah link, rel atau bentuk relasinya, kemudian tipe,
Dilanjutkan dengan memanggil nama file yang digunakan sebagai CSS. Dengan demikian, file index.html sudah terhubung dengan style.css atau file cascading kita. Kita simpan terlebih dahulu. Kita coba panggil dengan menggunakan browser bagaimana tampilan file index.html di latihan CSS kita. Nah, demikian tampilan file index.html di latihan CSS sudah dengan background posisi di tengah atas sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan lanjutkan untuk pengaturan bagian header, bagian konten, dan bagian footer. Pada bagian header dan konten, kita akan mengatur dua hal, yaitu background color dan padding. Kita masuk bagian header di CSS ya. Kita tulis background color. Kita gunakan warna background headernya gelap saja. Sebenarnya nggak dikasih warna nggak apa-apa. Saya mau kasih warna hitam ya. Kita boleh pakai angka atau menggunakan nama warna. Kemudian padding, masih ingat tentang tabel? Ini sama dengan pengaturan tabel. Kalau di tabel namanya cell padding ya, kita atur 0 pixel. Kemudian bagian konten sama, kita akan atur background color. Kita atur warna putih atau nanti sesuai selera. Terus kita atur padding dengan ukuran kira-kira 20 pixel. Untuk bagian footer, selain background color dan padding, kita akan atur warna huruf dan pengaturan perataan naskah. Kita atur dua hal dulu. Background color, warna saya pakai warna gelap atau hitam juga, sama seperti header. Maaf. Kemudian padding saya kasih sama seperti pada bagian konten, yaitu 20 pixel. Selanjutnya untuk bagian yang kita atur berikutnya warna huruf, pakai color kalau warna huruf. Karena backgroundnya gelap, maka warna harus lebih terang. Saya pakai warna putih. Selanjutnya posisi perataan naskah saya mau kasih di sebelah kanan dengan perintah text align, posisi di sebelah kanan. Kita simpan terlebih dahulu. Bagian berikutnya yang kita atur adalah menu. Di sini sudah saya contohkan menu yang kita nanti gunakan. CSS menunya sebagai berikut. Agak panjang. Menu ini kita ambilkan secara online. Nanti di bagian lain atau di kesempatan lain saya akan jelaskan bagaimana cara mengambil menu secara online. Nah, setelah ini kita buat, kita akan mulai mengatur bagian header terlebih dahulu. Simpan terlebih dahulu CSS-nya. Kemudian kita ke index. Bagian header yang pertama kita akan atur adalah gambar headernya kita pasang. Kita cek terlebih dahulu pada folder image. Header kita filenya adalah header tipenya JPG ya. Oleh karena itu
kita lakukan perintah untuk pemanggilan gambar pada bagian header. Saya contohkan pada baris ke-8. Masih ingat perintah ini? Kita atur lebarnya 100%. Kita simpan, kemudian kita lihat kembali tampilan pada website. Kita refresh, maka akan ditampilkan bagian header, gambar sudah masuk, bagian konten warna putih, dan bagian footer warna hitam. Untuk selanjutnya kita akan atur menu pada bagian header. Tampilan menu ditentukan oleh perintah yang sudah kita buat pada style CSS dengan menggunakan selektor kelas dengan nama menu. Sehingga ketika kita membuat menu pada indeks HTML, maka diawali dengan div kelas menu. Ingat, div dibuka dan harus ditutup. Selanjutnya, kita buat menu dengan perintah seperti ini. Menu yang kita buat, kalau kita lihat perintahnya, menggunakan unorder list. Sudah dilengkapi yang pertama, menu untuk menuju internal link dengan bookmark SE, menu untuk menuju ke internal link juga dengan bookmark medsos. Selanjutnya ada drop down menu yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan Twitter yang menuju ke alamat masing-masing secara online. Setelah ini kita buat, kita simpan. Setelah tersimpan, kembali kita lihat pada tampilan website, kita refresh. Maka di sini sudah muncul menu yang sudah kita buat sebelumnya di indeks HTML. Kita cobakan untuk Facebook, misalkan kita klik, maka dia akan buka halaman baru, jendela baru dengan tampilan Facebooknya. Demikian untuk bagian header. Kita akan lanjutkan pada bagian footer terlebih dahulu yang paling mudah. Pada bagian footer, kita langsung saja masuk ke indeks HTML di Notepad++. Terus kemudian kita isi dengan naskah, misalkan copyright kemudian kita simpan, kita cek kembali, lihat kembali pada website, kita refresh. Ini adalah bagian untuk footer. Naskah ada di sebelah kanan, warna putih, background tadi masih berwarna hitam ya, sesuai dengan CSS kita. Nanti kita akan lanjutkan untuk pengaturan bagian konten. Sebelum mengatur bagian konten, silahkan Anda kopikan terlebih dahulu naskah yang sudah disertakan ke dalam bagian konten. Atur dan rapikan tampilan supaya nanti ketika kita mengerjakan lebih mudah. Ya. Kemudian jika sudah selesai, kita mulai dengan pengaturan pada bagian heading 2 untuk judul. Pengertian set engine kita beri heading 2.
Kemudian untuk bagian-bagian subjudul kita atur dengan menggunakan heading 3. Silahkan Anda atur untuk bagian subjudul yang berikutnya masing-masing menggunakan heading 3. Setelah bagian heading kita atur masing-masing menggunakan heading 3, maka kita akan mengatur CSS untuk heading. Kita kembali ke file CSS kita, kemudian kita tambahkan bagian pengaturan untuk headingnya. Anda bisa menuliskan pengaturan heading di bawah pengaturan menu seperti contoh dari baris 82 sampai dengan ke bawah. Setelah itu kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya pada halaman web. Kita refresh, maka akan terlihat bagian-bagian yang kita atur untuk heading seperti ini. Ya, kita refresh sekali lagi. Ini untuk heading 2, kemudian untuk yang berwarna merah ini adalah heading 3 ya. Pengaturan heading sudah selesai, kita akan atur masukkan gambar ke dalam website kita. Berikut ini perintah untuk memasukkan gambar yang pertama, gambar set engine, posisi setelah judul apa itu set engine, lebar 250, posisi align left. Kemudian gambar kedua pada posisi di bawah judul atau subjudul pengertian media sosial. Ini gambarnya media sosial PNG, lebar 150, posisi di sebelah kanan. Kita simpan, kita lihat sebentar hasilnya. Kita refresh ya, gambar pertama sudah masuk, kemudian gambar kedua juga sudah masuk. Selanjutnya kita akan atur CSS untuk gambar. Nanti salah satu gambar akan ada pengaturan CSS nya dan satu gambar tidak kita pasang pengaturan CSS nya. Kita kembali ke file style.css untuk menuliskan perintah CSS untuk gambar. Anda dapat menuliskan CSS untuk gambar di bawah pengaturan untuk heading. Kita menggunakan selector class dengan nama gambar, kemudian 3 pengaturan. Yang pertama border radius itu untuk lengkung, kemudian opacity itu untuk transparansi gambar, padding itu untuk jarak. Nah, setelah Anda masukkan seperti ini, kita simpan, lalu kita lihat kembali ke index HTML. Kita akan pasangkan pada gambar yang pertama di posisi ini. Kita panggil kelas. Kalau sebelumnya kelas kita masukkan dengan menggunakan perintah div, untuk objek gambar ini kita dapat langsung memasukkan ke dalam baris perintah. Misalkan posisi paling belakang setelah align left, kita beri pemanggilan kelas sesuai dengan nama selektornya tadi, yaitu gambar. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya pada tampilan website. Refresh, kita lihat gambar pertama kita ada lengkung di tepi, kemudian ada jarak kanan kiri atas bawah sebenarnya ya 20 pixel tadi. Selanjutnya kita akan atur bagian daftar set engine dengan menggunakan order list pakai ABC ya. Terus kemudian daftar media sosial dengan unorder list, tipenya square. Langsung kita kembali ke Notepad++ atau aplikasi lain yang Anda gunakan. Kita masuk ke bagian daftar set engine. Seperti biasa, kalau order list berarti kita gunakan OL buka tutup dengan tipe
ABC, berarti kita pakai perwakilan salah satu huruf A. Kita updatekan ke bawahnya. Kemudian masing-masing kita beri list item LI. Turun ke bawah, kita atur lagi untuk bagian daftar media sosial dengan menggunakan unorder list. Kita gunakan UL, tipe UL nya square. Kita updatekan ke bagian bawahnya. Kemudian masing-masing item kita beri list item. Kita simpan perubahan, kemudian kita bisa cek, lihat pada halaman website kita. Kita refresh. Ya, daftar search engine sudah ABC, daftar media sosial sudah menggunakan unorder list tipe square. Pengaturan berikutnya adalah pengaturan menu, internal link, kemudian pengaturan petunjuk panah atau gambar panah, juga internal link. Ketika diklik dia akan lari ke atas. Yang pertama kita akan atur untuk search engine. Ketika diklik search engine dia akan lari ke judul apa itu search engine. Kemudian ketika kita klik media sosial dia akan lari ke pengertian media sosial. Name yang dipakai untuk search engine adalah SE, untuk media sosial adalah medsos. Kita kembali ke script kita. Yang pertama kita akan beri name pada apa itu search engine. Di posisi sebelah sini saya berikan di posisi depan heading A name sama dengan SE satu set. Kemudian kita ke pengertian media sosial, kita beri name juga atau bookmark dengan nama medsos. Ya, sudah ada dua name ya, SE dan medsos. Kemudian kita langsung saja berikan name untuk tujuan nanti ketika panah diklik menuju ke bagian atas, kita letakkan di bawah body, paling atas dari body ya. Kita kasih name A, name, kita pakai top namanya. Oke. Selanjutnya setelah 3 name masuk, ada top, ada medsos, ada SE. Sekarang kita buat dulu link untuk gambar ya. Kalau untuk yang search engine dan media sosial, linknya sudah ada SE dan medsos di sini. Hashtag SE, hashtag medsos. Nah, tinggal kita buat posisi panah. Posisi panah kita akan atur yang pertama di atas pengertian media sosial, kurang lebih posisinya di sini. Kita panggil gambarnya dulu, img src sama dengan images garis miring arrow up.png. Kemudian saya buat height-nya, tingginya kira-kira supaya tidak terlalu besar saya buat 50 saja atau 70 atau sesuai selera. Nah, gambar sudah masuk, kita jadikan link.
A href sama dengan tujuannya adalah ke top, hashtag top. A tutupnya kita apitkan di belakang gambar. Sudah jadi link berupa gambar, kita kopikan saja, taruh di paling bawah sebelum konten tutup ya. Berarti di atas footer ya. Kita simpan sekarang, kemudian kita lihat hasilnya pada website kita. Kita coba pertama untuk search engine, kita klik, jangan lupa di refresh dulu ya. Dia akan lari ke apa itu search engine, terus kemudian ada panah ke atas, kita klik, dia akan naik ke atas. Sekarang kita coba untuk media sosial, klik media sosial, dia akan lari ke pengertian media sosial. Ini seolah-olah ke daftar search engine ya, tapi kalau misalkan halamannya kita kecilkan, bisa ulang lagi, media sosial, saya ulang kembali lagi ya. Ini dia masuk ke pengertian media sosial, tergantung dari halamannya ya. Kalau halamannya gak cukup ya dia sesuaikan sendiri. Sudah berfungsi dengan baik masing-masing internal link yang kita buat. Kita akan lanjutkan ke bagian tabel. Selanjutnya kita buat tabel. Dengan bagian tabel ada tabel buka, tabel tutup. Kemudian tabel terdiri dari dua baris, baris pertama pasangan TR pertama, baris kedua pasangan TR kedua. Untuk baris pertama kita menggunakan pemisah kolomnya tidak dengan TD tapi dengan TH, karena kita anggap sebagai heading atau sebagai judul. TH pertama, TH kedua, ketiga dan keempat masing-masing dengan isi naskah Facebook, Instagram, Pet, Twitter. Kemudian di baris kedua kita menggunakan TD atau tabel division. Ada 4. Kemudian masing-masing diisi dengan gambar, gambar untuk Facebook, gambar untuk Instagram, gambar untuk Pet, dan gambar untuk Twitter. Setelah selesai, Anda simpan, kemudian Anda lihat hasilnya pada website kita. Pada bagian ini terlihat belum terbentuk dengan bagus karena belum kita atur. Kita atur selanjutnya pada bagian CSS. Nah, Anda bisa buat CSS-nya pada bagian paling bawah. 3 hal yang kita atur. Yang pertama pengaturan tabel dengan lebar 100%. Kemudian yang kedua pengaturan background warna kuning. Selanjutnya pengaturan heading. Heading diatur teks ke tengah dengan teks align center. Kemudian pengaturan TD, pengaturan naskah rata tengah, teks align center, dan pengaturan padding 10 pixel. Nah, setelah sel kita buat, kita kembali lagi ke index HTML, kita pasang kelas pada tabel dengan cara memasang pada perintah tabel buka. Kita panggil kelasnya. Nama kelasnya tadi adalah tabel. Simpan. Kemudian kita lihat hasilnya pada halaman web kita. Ya, kita lihat tabel sudah berwarna kuning, judul Facebook, Instagram, page, Twitter sudah di tengah, kemudian gambar sudah diatur rapi dengan padding tadi 20 pixel. Ya, demikian latihan kita kali ini. Selamat belajar, sukses untuk Anda semua. Terima kasih.